Terus salila ieu manajemen teh kamana wae soal Sadil Ramdhani. Karena ternyata Sabah sudah membocorkan masalah Sadil dengan Persib ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh salam dunia, mungkin Bobotoh agak sedikit bosen ya karena lagi-lagi ngomongin Sadil dan geus selalu eta makeun weh bae atuh. Kurang lebih gitulah ya. Bahkan ketika masalah Sadil mencuat ini saya juga bikin konten banyak banget soal Sadil karena memang perlu dibahas, apalagi Sadil ini pemain yang bisa dibilang berkualitas dan tentunya akan membawa keuntungan bagi Persib Bandung kalau seandainya Sadil jadi masuk ke Persib Bandung. Sebelum saya membahas tentang statement yang dikeluarkan oleh bos Sabah, mungkin saya juga ingin mengingatkan sebelumnya kalau memang Sadil Ramdhani ini katanya udah di Bandung kemarin tuh. Jadi emang benar udah di Bandung. Cuman agak tertutup rapat sekali masalah tentang Sadil ini. Apakah ada omongan di belakang layar antara Sadil dan manajemen, kita nggak tahu soal itu ya. Cuman Sadil sudah dipastikan udah datang ke Bandung. Yang kita juga apakah datangnya ketemu manajemen atau hanya ka Cileunyi mesel peuyeum atau oge ka Ranca Ekek mesel tahu kan terang soal eta nama. Cuman memang datang ke Bandung yang dimana waktu itu lagi agak kurang baik juga kondisi Sadil dengan Sabah, yang itu mungkin dimanfaatkan oleh Persib dan juga Dewa kabarnya untuk mendekati Sadil. Tapi jika seandainya kita akhirnya mengacu kepada statement bos Sabah ini, ya berarti kita bisa bilang kalau Persib memang kemarin manajemen Persib gawe soal untuk merekrut Sadil. Bukan hanya manajemen Persib, tapi juga manajemen Dewa United yang selama ini dirumorkan ingin memboyong Sadil Ramdhani. Nah, kenapa? Memang bos Sabah ini tidak mengeluarkan statement secara khusus menyebut Persib atau menyebut Dewa, enggak. Cuman bos Sabah bilang kalau katanya sampai detik ini pun tidak ada tim yang memang secara resmi mengajukan kepada kami soal Sadil Ramdhani. Apakah itu mau diboyong atau itu mau dipinjam enggak ada. Nah, jika melihat keseluruhan itu berarti Persib enggak ada, Dewa juga enggak ada. Nah, terus selama ini rumor yang berkembang gimana? Bahkan Pak Adit juga kan sebenarnya udah mengeluarkan statement ketika udah beres pesta rakyat kalau akan ada pemain baru yang bergabung. Memang tidak menyebutkan Sadil juga waktu itu, tapi sampai penutupan transfer tetap tidak ada pemain baru. Entah mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, nambahnya nanti aja di putaran kedua seperti yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak atau seperti apa, kita nggak tahu. Nah, sekarang juga kabarnya ada rumor-rumor kalau Sadil itu sebenarnya udah deal dalam tanda petik dengan Persib Bandung secara lisan lah mungkinnya bahwa akan hengkang ke Persib, tapi nanti nunggu free transfer dulu dari Sabah karena kita juga harus akui kalau Sadil ini memiliki nilai transfer market yang cukup tinggi juga, hampir nyentuh 6M kalau seandainya saya nggak salah ya. Dan kalau seandainya Persib harus nebus dari Sabah karena memang Sadil masih memiliki kontrak dengan Sabah sampai Maret atau April 2025, ya otomatis Persib harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Yang kita ketahui Persib sekarang lagi ngirit dalam tanda petik ya karena harus ngurus dulu masalah GBLA gitu. Nah, jika dilihat dari statement itu ya berarti kemarin Persib ngedekatin Sadil dengan cara apa dong? Maaf, mungkinkah dengan cara ilegal atau memang tidak ada pendekatan sama sekali yang dilakukan? Karena Sabah kalau secara resmi ya nggak ada katanya omongan ke kita dari klub-klub yang memang meminati Sadil. Entah itu mungkin Persib atau juga Dewa United, nggak ada sampai detik ini pun. Nah, kalau seandainya Persib kemarin memang ngontek Sadil mungkin di belakang layar tanpa sepengetahuan Sabah. Tapi bisa juga memang tidak ada pembicaraan sama sekali. Nah, memang sebenarnya FIFA itu
memberikan aturan, diperbolehkan sebenarnya untuk pemain untuk membangun komunikasi dengan tim lain, entah itu soal perpindahan atau peminjaman, ketika memang kontrak dengan tim yang dibelanya saat ini udah sampai 1 tahun, kalau saya nggak salah. Maksudnya bukan sampai 1 tahun, tapi 1 tahun menuju habis. 1 tahun menuju habis itu udah boleh tuh membicarakan soal perpindahan. Jadi kalau seandainya memang apa yang dilakukan Persib ini sudah berbicara dengan Sadil, ya kalau secara regulasi FIFA nggak salah juga sebenarnya, karena memang udah diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pemain yang memang ditargetkan gitu kan untuk diboyong gitu. Cuman mungkin Persib kenapa belum langsung ngobrol ke Sabah, ya karena Persib juga pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satu halnya mungkin karena tahu Sadil kalau diboyong bakal mahal, tahu Sadil masih memiliki kontrak, dan Persib juga mungkin tahu hitung-hitungan bahwa duit di dompet orang can cukup. Jadi aya nama meureun sahenteuna neuneun omongan heula lah, lamun cek bahasa Sunda mah neuneun omongan heula di Sadil, lamun seandainya engke habis kontrak bersama Sabah, tong kama mana pindah ajalah ke Persib. Mungkin ya, mungkin seperti itu rulesnya, karena soal Sadil udah di Bandung itu bukan hoax, tapi apakah soal Sadil berbicara dengan Persib Bandung, nah itu yang masih tanda tanya gedenya Bobotoh. Tapi intinya jika melihat kita dari performa Persib Bandung saat melawan Dewa kemarin, mungkin juga terlalu cepat sih untuk saya mengatakan seperti ini, tapi sementara ini memang lini depan Persib Bandung belum sekuat yang kita bayangkan. Setelah datangnya seorang Mailson 5, setelah datangnya Dimas Derajat, ternyata kalau David da Silva nggak ada, kerepotan juga kita, sulit juga untuk menembus lawan itu, walaupun kita masih punya Ciro, masih punya Mailson 5, masih punya Dimas Derajat, masih punya Rian Kurnia, tapi tetap agak susah banget gitu kan untuk bisa menembus pertahanan lawan. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk Coach Bojan Hodak agar bisa menambah daya dobrak dari penyerang-penyerang Persib Bandung. Apalagi Sadil ini bisa dibilang masih muda, ada di usia matang lah ya gitu ya, memiliki kualitas, pengalaman yang bagus, akan cocok sebenarnya dengan peta kekuatan yang diaplikasikan oleh Coach Bojan Hodak dengan Persib, yaitu serangan balik cepat yang pragmatis. Apalagi Sadil memiliki skill individu dan kecepatan yang cukup mumpuni, sehingga itu masuklah kalau dengan strategi Persib yang dilakukan oleh Coach Bojan Hodak sekarang ini. Tapi apakah Sadil akan ke Persib? Ya kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Kalau saya sih nggak nolak sebenarnya kalau Sadil memang mau ke Persib, karena memang dengan seperti itu jelas kualitas Persib Bandung akan tambah bagus, akan tambah naik. Apalagi kita mau bermain di Asia, yang mudah-mudahan aja lah bisa memberikan yang terbaik intinya. Seperti itu dulu Bobotoh mungkin pembahasan hari ini. Assalamualaikum.